Penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Pengolahan citra penginderaan jauh juga berguna untuk tata guna lahan. Berikut penjelasannya. Beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. 1. Pemetaan penggunaan lahan. Untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan pembentukannya, misalnya pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan industri. 2. Penentuan arahan lahan. Penentuan lokasi ketersediaan sumber daya air dapat digunakan untuk pertimbangan dalam menetapkan kearahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pertanian, kawasan pemukiman, atau bahkan sebagai kawasan penunjang untuk kegiatan pertambangan. 3. Kajian lahan pertanian dan perkebunan. Kajian untuk penentuan era yang tepat untuk membuka lahan pertanian dan lahan perkebunan harus memperhatikan beberapa faktor, seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, kondisi lingkungan sekitar, ketersediaan sumber daya air, dan kondisi iklim. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lahan pertanian, stabilitas lingkungan, atau analisis degradasi lahan dan identifikasi sumber air, serta analisa keruangan. Kajian kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan, pengolahan hasil hutan, pemantauan penebangan dan reboisasi, pelindungan flora dan fauna, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, ekowisata, serta pengendalian dan pengawasan kerusakan hutan, misalnya kebakaran hutan, pengundulan hutan, pembukaan hutan untuk lahan pemukiman. 4. Kajian lahan hutan. Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 5. Kajian lahan permukiman. Kajian lahan permukiman dimanfaatkan untuk mengkaji distribusi permukiman, kepadatan permukiman, zonasi area permukiman, permukiman kumuh, permukiman elit, serta variasi pola permukiman di desa dan di kota. 6. Kajian lahan industri. Penginderaan jauh juga digunakan untuk penentuan lokasi industri, kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemantauan kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Beberapa aplikasi pengolahan citra penginderaan jauh terkait pengembangan jaringan transportasi. 1. Perencanaan jaringan jalan. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan, misalnya untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. 2. Perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat membantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam pencapaian tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. 3. Perencanaan jalur rel kereta api. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. 4. Perencanaan bandar udara dan pelabuhan. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara dan pelabuhan yang aman bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selain untuk perencanaan pembangunan bandar udara seperti gambar di samping, citra satelit juga dapat digunakan untuk mengetahui wilayah dengan gelombang laut kecil, wilayah bebas sedimentasi, dan untuk penentuan lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan seperti citra di bawah ini.